Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem pendukung keputusan tentang metode white product atau metode WP. Adapun yang akan saya jelaskan kali ini ialah penjelasan metode white product sendiri atau biasa disebut metode WP dan studi kasus perhitungan metode white product. Disebutkan pada artikel dari Brickman tahun 1922 serta Miller dan Starr tahun 1969. Metode white product atau WP ini hampir serupa dengan metode white sum WS, dengan perbedaan utamanya adalah pada operasi matematikanya. Utamanya yang menggunakan perkalian pada white product WP dibandingkan dengan operasi penjumlahan pada metode white sum WS. Metode white product sendiri merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Kelebihan dan kekurangan untuk metode white product sendiri ialah kelebihannya terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Perhitungannya tidak terlalu kompleks, lebih mudah dipahami. Serta kekurangannya ialah metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang. Dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya, white product WP belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan metode white product yaitu: pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, menentukan input awal dan input akhir untuk merubah nama inputan menjadi nilai rating kecocokan dan menentukan bobot setiap kriteria, mengubah data inputan menjadi nilai rating kecocokan, melakukan perbaikan bobot dari setiap kriteria dengan cara menjumlahkan bobot setiap kriteria yang dilanjutkan dengan setiap bobot awal kriteria dibagi dengan hasil penjumlahan bobot kriteria. Menentukan nilai vektor S alternatif dengan cara mengalihkan data nilai rating kecocokan yang berpangkat positif dari hasil perbaikan bobot kriteria. Studi kasus dan perhitungan metode white product. Data yang digunakan bukan merupakan data real, tapi data yang generate secara otomatis atau random atau acak dari sistem. Data dan nilai perhitungan yang ditampilkan akan selalu berbeda jika halaman direfresh atau di-load. Jumlah data alternatif ditampilkan secara acak atau random antara 5 sampai dengan 10. Penerapan metode white product atau metode WP diharapkan mampu untuk membantu dalam menentukan senior web developer baru dari beberapa kandidat pelamar yang diajukan untuk menjadi karyawan di departemen IT. Ini salah satu contoh kasus permasalahan yang akan kita pecahkan menggunakan metode white product atau metode WP. Sebuah perusahaan IT membutuhkan seorang senior web application programmer yang menguasai bahasa pemrograman PHP, database MySQL, menguasai HTML, JavaScript, dan CS3. Ada 9 kandidat yang akan dipilih dari hasil interview yang sudah dilakukan oleh tim HRD dan tim IT yang akan dijadikan alternatif, yaitu A1 Intan, A2 Carly, A3 Mirza, A4 Kevin, A5 Vicky, A6 Firza, dan A7 Lina, A8 James, dan A9 A
Ada 5 kriteria dasar yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 penguasaan aspek teknis skala 1 sampai 10, C2 pengalaman kerja dalam tahun, C3 interpersonal skill skala 1 sampai dengan 10, C4 usia dalam tahun, C5 status perkawinan, belum menikah, menikah tanpa tanggungan, menikah dengan tanggungan. Rating kecocokan alternatif dan kriteria. Tabel ini menunjukkan rating kecocokan dari setiap alternatif dengan setiap kriteria. Nilai setiap alternatif pada setiap atribut berdasarkan data real. Bobot kriteria. Pengambilan keputusan memberi bobot preferensi dari setiap kriteria sebagai W 3,4, 2,2, 3 dengan masing-masing jenisnya, atau keuntungan atau benefit atau biaya atau cost, seperti tabel 2 berikut. Perhitungan manual. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perhitungan normalisasi bobot W, penentuan nilai referensi S, penentuan nilai referensi relatif V, dan perangkaian dari data alternatif yang diberikan penjelasannya sendiri disajikan secara langkah per langkah agar mudah Masuk di perhitungan penentuan alternatif pemilihan seorang web application program menggunakan metode WP. Di sini kita memiliki beberapa kandidat, yaitu Intan, Carly, Mirza, Kevin, Vicky, Virzalina, James, dan Enrico, yang akan kita beri kode A1, A2, A3, dan seterusnya. Untuk pemilihan web application program menggunakan metode WP ini, kita akan mendapatkan sebuah kriteria, di mana kriterianya ialah penguasaan aspek teknis, pengalaman kerja, interpersonal skill, usia, dan status perkawinan, di mana kriteria ini memiliki bobot 3, 4, 2, 2, dan 3. Nah, arti dari bobot ini sendiri seperti 1 tidak penting, 2 cukup penting, 3 penting, 4 sangat penting. Nah, setelah kita memiliki bobot ini sendiri, kemudian kita harus bisa menentukan kualifikasi dari kriteria tersebut, apakah ini termasuk benefit atau cost. Nah, ini sudah kita tentukan benefit, penguasaan aspek teknis termasuk benefit, pengalaman kerja juga begitu, interpersonal juga benefit, usia dan status perkawinan termasuk dalam. Oke, nah sekarang kita akan mencari nilai sigma WJ yang dimana hasilnya harus sama dengan 1. Kita sudah dapatkan nilai alternatif bobot. Sekarang kita memakai semua nilai kriteria kita ini dengan cara nilai bobot terlebih dahulu kita jumlahkan, yaitu hasilnya 14. Maka bobot kepentingannya adalah 3 dibagi 14. 3 dibagi 14 sama dengan 0,21. Lalu berikutnya juga seperti itu. 4 dibagi dengan jumlah sama dengan 0,28. Begitu juga dengan seterusnya, kita bagi 2 dibagi dengan jumlah 2 dibagi dengan jumlah, lalu 2 lagi dibagi dengan jumlah. Begitu seterusnya sampai dengan selesai.
Nah, setelah kita mendapatkan bobot kepentingan di mana nilai WJ sendiri harus sama dengan 1, maka kita akan coba hasilkan benar atau salah. Sama dengan sum maka nilainya harus benar-benar sama. Karena kita sudah relasikan, dan sekarang kita akan pangkatkan. Nah, nilai ini akan kita pangkatkan, akan tetapi kita harus lihat terlebih dahulu. Bobot kepentingan ini masuk sebagai cost atau benefit. Karena ini akan berpengaruh. Kalau dia cost, maka pangkatnya akan berubah menjadi minus. Dan kalau dia benefit, maka dia akan tetap positif. Jadi contohnya gini, sama dengan C1 dikali, karena C1 ini dia benefit, maka dia positif, jadi dikali dengan 1 atau diri dia sendiri, sama dengan, nah begitu juga selanjutnya, karena dia C2 ini benefit, maka dikalikan lagi dengan dirinya sendiri, yaitu 1. Begitu juga dengan C3 dikalikan dengan 1. Nah, untuk yang C4, karena dia atributnya cost, maka kita kalikan dengan min 1. Karena dia cost, maka dia nilainya minus. Nah, begitu juga dengan yang C5, karena dia nilai atributnya cost, maka dia minus, min 1. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan nilai vektor S. Caranya bagaimana? Nilai A di alternatif A pada C1 kita pangkatkan dengan pangkat C1 ini, pangkat C1 dikali, kenapa dikali? Ini produk atau perkalian berulang. Selanjutnya masih di alternatif 1, ini alternatif 1 pangkat C1 jangan lupa tanda kurung dikali, masih di alternatif yang pertama, tapi kita ke C2, jangan lupa tutup kurung dan buka kurungnya, dipangkatkan lagi dengan pangkat C2, dikalikan lagi dengan alternatif pertama
tapi yang bagian ketiga dipangkatkan dengan pangkat C3, lalu dikalikan masih di alternatif yang pertama, lalu dipangkatkan lagi, begitu seterusnya. Lalu hasilnya ini dia hasilnya. Nah, untuk mencari alternatif 2, 3, 4 dan seterusnya sama halnya dengan alternatif yang pertama. Sekali lagi ya, kita coba. Sama dengan buka kurung. Alternatif yang kedua di C1 dipangkatkan dengan pangkat C1, tutup kurung, dikalikan dengan alternatif 2 di bagian C2 dipangkatkan dengan pangkat C2, dikalikan dengan alternatif 2 di C3 dipangkatkan dengan C3, pangkat C3, lalu dikalikan lagi dengan alternatif 2 dipangkatkan dengan alternatif C4 ini dipangkatkan dengan pangkat C4, dikalikan lagi dengan alternatif 2 tapi di bagian C5, dipangkatkan dengan kriteria atau C5. Ini dia hasilnya. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, maka kita akan jumlahkan sama dengan sum. Kita jumlahkan semua ini, maka dapatlah 11,44. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai frekuensi relatif atau vektor phi. Caranya hasil dari perkalian ini kita ubah menjadi pembagian. Jadi masing-masing hasil ini, hasil S ini kita bagi dengan total ini. Seperti dengan rumus dibagi dengan setiap hasil ini dibagi dengan total ini. Misalnya caranya nih sama dengan nilai vektor SA1 dibagi dengan total ini, maka dapatnya 0,08. Untuk yang A2 sama dengan A2 dibagi dengan jumlah ini, dapatlah 0,10. Begitu juga dengan setelah kita selesai mendapatkan hasil ini, maka kita harus memeriksanya, yaitu dengan cara sama
sama dengan sum. Ketika kita menjumlahkan semua hasil ini, maka hasilnya harus 1. Apabila tidak 1, berarti ada perhitungan di antara ini yang salah. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melakukan meranking alternatif sampai di bagian terakhir, yaitu meranking alternatif. Nah, di sini saya sudah merankingkan hasilnya secara manual ataupun dengan menggunakan rumus. Jadi di sini kita bisa lihat ranking pertamanya yaitu alternatif 4 atau Kevin. Berarti bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi seorang senior web application program menggunakan metode WP, hasilnya ialah A4 Kevin.